peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, peringatan Muharraman, peringatan hari-hari besar Islam, Pak, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pulang dari sini Bapak boleh laporkan dengan Pak Polisi, dengan Polsek, dengan Polres, peringatan Maulid Nabi tidak ada manfaatnya sama sekali kalau kita tidak berubah. Pak, oh Pak, Pak, karena apa Bu? Kita saat ini peringatan Maulid seban tahun, peringatan Isra setiap tahun, peringatan Nuzulul Quran setiap tahun, peringatan Muharraman setiap tahun, tapi perangai tidak berubah. Tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Pak, oh Pak, maka harapan dari panitia malam hari ini, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi bisa kita mencontoh Rasulullah dan bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Nabi Muhammad SAW itu terdapat contoh tauladan yang paling baik untuk kamu tiru. Kenapa kita diperintah untuk mencontoh baginda Nabi Bapak Ibu? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu manusia biasa sama dengan kita. Rasulullah itu Bu basorun, manusia biasa Pak, sama dengan kita. Kita makan, Rasul juga makan. Kita tidur, Rasul juga tidur. Kita minum, Rasul juga minum. Kita seorang pedagang, Rasulullah juga seorang pedagang. Kita bisnismen, Rasulullah seorang pebisnis yang unggul. Kita seorang pemimpin, Rasulullah juga punya rakyat dan umat. Kita seorang kepala keluarga, Rasulullah juga punya anak dan istri. Rasulullah itu Bapak Ibu basorun, manusia biasa sama dengan kita. Sama dengan kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat Rasulullah beda. Apa contohnya Bu? Contoh kecil. Saya kasih contoh misalnya keringat. Keringat nih. Kita berkeringat, Rasulullah juga punya keringat. Tapi keringat Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau menetes baunya laksana bau minyak kasturi, sehingga pernah digunakan oleh sahabat untuk parfum bajunya. Pak, oh Pak, itu keringat Rasul. Pak, keringat Rasul. Keringat Rasul Pak. Bu, keringat Rasul. Jangan samakan dengan keringat suami ibu. Beda. Lalu apalagi Ustaz? Rasulullah makan, kita juga makan. Tapi cara Rasulullah makan beda dengan kita Pak. Rasulullah makan punya prinsip. Apa prinsip makan Rasulullah? Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu prinsipnya. Kalau kita makan di waktu lapar, tidak berhenti-berhenti sebelum kenyang. Masya Allah. Rasulullah itu Pak kalau makan satu kali suap masuk ke mulutnya itu 33 kali kunyahan, 33 kali kunyahan baru ditelan. Sehingga kerja lambung Nabi itu ringan, lambung Nabi tidak bekerja keras, dan Rasulullah sakit cuma 2 kali seumur hidup. Itu pun cuma demam biasa Pak. Karena memang zaman Nabi tidak ada Pramek dan Bodrek. Bayangkan. Itu cara makan Rasul.
Lalu bagaimana dengan cara makan kita, Pak? Kita kalau nyuap sekali suap, opor kanan, opor kiri, sundul ke atas, gul. Itu bedanya. Lalu apalagi Ustaz? Rasulullah tuh Pak, air ludah baginda Rasul itu jadi obat. Karena pernah Rasulullah dikejar oleh kafir Quraisy, lalu Rasulullah bersembunyi di gua Sur dari kejaran kafir Quraisy. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jangan masuk dulu, biar saya masuk untuk mensterilkan ruangan ini." Bagaikan pasukan pampres, Abu Bakar As-Siddiq memeriksa ruangan itu. Nampak ruangan aman dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq langsung memerintahkan Rasulullah untuk masuk. "Ya Rasul, silahkan masuk." Karena Rasulullah kecapean, Rasulullah letih, akhirnya Rasulullah tertidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasulullah tidur, Abu Bakar As-Siddiq melihat di salah satu lubang yang ada di dalam goa itu keluar ular. Keluar ular, Bu. Nampak kepala ular keluar. Abu Bakar As-Siddiq takut ular itu menggigit Rasulullah, akhirnya ditutup dengan tangannya. Dikarenakan ditutup, akhirnya ular itu berontak dan menggigit tangan Abu Bakar As-Siddiq sehingga tangannya membiru, Pak. Abu Bakar As-Siddiq berkeringat nahan sakit, badannya menggigil, badannya panas dingin, sehingga Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu dan tidak tahan menahan sakitnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata, dan air mata itu sampai ke pipi baginda Rasul. Akhirnya Rasulullah terbangun dan Rasulullah langsung bilang, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau wajahmu sangat pucat? Ada apa yang terjadi? Apakah engkau takut dikejar kafir Quraisy? Apakah engkau takut dibunuh oleh kafir Quraisy?" La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir wahai Abu Bakar As-Siddiq. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq bilang, "Ya Rasul, saya bukan takut dikejar oleh kafir Quraisy, tapi tadi ada ular yang ingin keluar. Saya takut ular itu menggigitmu. Akhirnya saya dorong kepala ular itu, dan ular itu menggigit saya, ya Rasulullah. Saya nahan sakit, wajah saya jadi pucat, dan saya tidak mampu menahan sakit sehingga sampai menangis, ya Rasulullah."